yang di belakang ibu-ibu, yang di belakang yang akhwat dan ikhwan bapaknya, untuk sama-sama semua mempersiapkan diri acara terakhir kita, acara wisuda, semoga akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita tak boleh melupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada sore hari ini kita menginjak pada acara yang terakhir dari semua kegiatan kita dari hari pertama hingga hari terakhir, yakni pada acara wisuda training for teacher of Al-Quran, Lembaga Pengajaran Quran One Day One Juz, yang dilaksanakan di tempat Pondok Salat Al-Hikmah Bogor dari tanggal 13 Juli sampai 14 Juli 2019. Alhamdulillah, segala nikmat yang sangat besar yang telah diberikan oleh Allah. Alhamdulillah, kita semua bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa mengikuti acara training ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, mari sama-sama kita sampaikan salawat berserta salam kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat pada Bapak Bakat Setiaji selaku Ketua Umum Komunitas One Day One Juz, yang saya hormati Ustadz Ikhwan Mubarak selaku Kepala Departemen Pengajaran Al-Quran One Day One Juz, yang saya hormati Bapak Dinar Ahadi STP MSc selaku narasumber di Training of Teacher, yang saya hormati Ustazah Rina Setiawati selaku narasumber Training for Teacher of Al-Quran. Juga yang saya hormati dan saya muliakan kepada teman-teman semua pengajar Al-Quran, mudah-mudahan Allah muliakan di dunia dan akhirat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa juga yang saya hormati teman-teman saya selaku panitia, yang alhamdulillah membantu acara kita dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan Allah membalas dengan pahala yang besar di yaumil akhir nanti, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, saya selaku pembawa acara insyaallah yang akan memandu acara wisuda pada sore hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua yaitu closing statement dari Ustazah Rina Setiawati, yang ketiga sambutan dari Kepala Departemen Pengajaran Quran One Day One Juz, yang keempat prosesi wisuda,
Yang kelima, penutup yang akan disampaikan oleh Ketua Umum One Day One Juice Ustadz Bakat Setiaji. Yang terakhir, dokumentasi dan sesi foto-foto. Baik, yang pertama, mari sama-sama kita buka acara wisuda pada sore hari ini dengan membacakan suratul Al-Fatihah. Al-Hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara wisuda kita pada sore hari ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu closing statement oleh narasumber kita, yakni Ustazah Rina Setiawati. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sahabat pecinta Al-Qur'an, semoga kita bisa mengambil semuanya ini, menjalani semuanya ini dengan kesungguhan, dengan khusyuk, dengan khidmat, dan insya Allah di waktu senja ini adalah waktu-waktu mustajab kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menentukan waktu penutupan ini di waktu senja yang mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa terbaik kita, keinginan-keinginan mulia kita. Mungkin kalau yang namanya penutupan ya ucapan terima kasih dan mohon maaf selesai gitu ya. Cuma di sini ada sesuatu yang ingin saya bawa supaya teman-teman bisa membawanya pulang ke rumah. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali bagi teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan LPQ sampai hari ini. Yang bahkan ketika bertemu dengan saya pernah ikut training pertama kali Ustazah, saya pernah ikut dulu di mana, Masya Allah. Karena ridha Allah kita dipertemukan di tempat ini bersama para pecinta Al-Quran. Dan saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena tiada manusia yang sempurna. Pasti ketika ada kekurangan mohon dimaklumi. Mohon doakan saya, mohon perbaiki, bimbing supaya Allah bisa memberikan selalu hal-hal yang positif dan kebersihan hati kita, insya Allah. Harapan saya ingin TFT ini segera running. Perlu Bapak Ibu ketahui, teman-teman ketahui, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya lanjutkan kembali. Salah satu pesan Ustaz Abdul Somad ya, ketika azan kita tidak boleh bersuara dan kita terasa sehati sekali. Saya menyatukan hati untuk mendengarkan azan ini hanya ada di momen-momen acara-acara seperti ini. Bahkan santri saya itu tadinya sangat susah diatur ketika azan mereka berbicara. Tapi saya bawa sebuah pesan Ustaz Abdul Somad. Siapa yang ketika azan berbicara, maka dia akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita punya visi yang panjang bahwa kita ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Satunya kita mendengarkan azan dan memuliakannya. Baik,
tadi sampai harapan saya ya agar TFT ini segera running, segera tersiar ke seluruh tanah air untuk mengkader pengajar-pengajar tidak hanya 1.000 tapi 10.000, tapi 1 juta atau mungkin 10 juta dan 100 juta. Bismillah, kalau Odojer bisa merekrut member 200.000 member, insya Allah guru Quran pun bisa lebih dari 1.000 orang pengajar Quran. Bagaimana caranya? Allah yang memudahkan, Allah yang akan menolongnya. Ini adalah salah satu bentuk cara Allah. Ketika teman-teman yang 80 orang ini mengkader 10 orang dikalikan 10 itu teman-teman kader jadi guru Quran, udah 800 orang. 800 orang dari teman-teman yang mengkader tadi, dia punya murid lagi 10, dikali lagi 10, udah 80.000 orang. Itu cara saya berhitung. Dan saya yakin tidak ada yang tidak mungkin. Ketika teman-teman mengatakan, bagaimana 1.000 itu didapat? Insya Allah, dengan cara Allah. Dan inilah cara Allah mendatangkan teman-teman dari seluruh tanah air. Dan pembicara yang kesini pun mengatakan, Masya Allah, ini dari seluruh Indonesia. Bahkan ingin ikut serta menjadi bagian. Kalau satu daerah dan wilayah di daerah Palembang atau di daerah paling ujung di Jayapura bisa mengkader 10 mengkader lagi 10, satu daerah bukan hanya 1.000. Satu daerah bisa menjadi 100.000 dan impian itu akan menjadi nyata, bahkan bisa menjadi jutaan. Takbir! Masya Allah. Insya Allah ketika kita punya cita-cita yang sama, Allah akan menguatkan kita. Karena Al-Quran ini diturunkan dengan sepenuh hati. Allah tidak menurunkan Al-Quran dengan setengah-setengah. Bagaimana dalam surat An-Najm, Allah menurunkan Al-Quran secara sempurna. Dan malaikat yang diturunkan adalah malaikat terkuat, yaitu malaikat Jibril di antara semua malaikat. Allah memilih malaikat yang terkuat untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, sehingga Al-Quran diturunkan secara utuh. Karena itu Allah tidak suka orang yang bekerja setengah-setengah. Mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan istiqomah. Kalau sampai hari ini ada yang masih dipertemukan untuk berada di sini, berarti mudah-mudahan Allah mencatat kita menjadi bagian dari orang-orang yang menjalankannya dengan sepenuh hati. Amin, amin ya rabbal alamin. Buku ini, yuk jadi pengajar Quran. Mudah belajarnya, asyik mengajarkannya. Saya berpikir, saya harus bisa menyampaikan isi ini. Ini bukan suatu slogan yang saya temukan dengan biasa saja, tapi saya temukan dalam sebuah perjalanan. Bagaimana ya Allah, saya mohon bimbingan apa yang pas untuk buku ini. Mulai hari ini, mulai wisuda ini, ketika digaungkan LPK adat, tolong jawab. Mudah belajarnya, asyik mengajarkannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bisa ikuti saya seperti tadi. Kalau saya bilang LPK adat, mudah belajarnya, asyik mengajarkannya. Allahu Akbar. Terima kasih. Mulai hari ini slogan itu akan kita pakai. Karena selama ini kami mencari-cari apa slogan untuk LPK adat, apa yang pas. Dan ternyata hari ini Allah berikan insight. Hari ini Allah berikan suatu intuisi yang mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Di hari pertama teman-teman mendapatkan materi yang mudah dalam mengajarkan. Di hari kedua bagaimana teman-teman menyampaikan dengan asyik, enjoy. Semakin asik, semakin simple, semakin sederhana, menunjukkan bahwa kita menguasai materi. Dan orang yang menerimanya pun akan semakin mudah, insya Allah. Baik, tadi ya mungkin terakhir sebagai pesan saya, semoga dengan acara ini teman-teman bisa keluar dari zona nyaman, bisa merubah mindset teman-teman, bisa menjadi guru Quran yang luar biasa, ya, bahkan luar biasa R-nya, dan semoga teman-teman juga menjadi pengajar-pengajar Quran yang insya Allah memiliki attitude. Karena apa? Attitude itu adalah adab. Jangan sampai kita sebagai pengajar Quran kita tidak mendahulukan adab. Dahulukan adab. Karena adab itu muncul sebelum kita mendapatkan ilmu. Dahulukan adab. Senyum ya. Kalau Pak Dinar istilahnya 2 cm 2 cm. Kalau saya senyum. Senyum adalah sedekah. Sama. Itu adalah salah satu attitude guru Al-Quran. Dan insya Allah kita jadi guru Al-Quran itu harus mau terus belajar, juga tidak pelit ilmu dan memajukan orang-orang di sekitar kita.
Itu saja dari saya. Mohon maaf sekali lagi jika saya tidak sempurna dan ada banyak kekurangan. Insya Allah saling mendoakan. Yang benar datang dari Allah dan yang salah semata-mata dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Rina Setiawati selaku narasumber untuk acara kegiatan Turning for Teacher komunitas One Day One Juice. Mudah-mudahan pesan-pesannya ya, bisa diamalkan oleh para pengajar semua, ibu-ibu, teman-teman semua, bapak-bapak, dan yang semua yang ada di sini. Mudah-mudahan Allah, amin ya rabbal alamin. Menginjak acara selanjutnya, acara yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala Departemen Pengajaran Quran Komunitas One Day One Juice oleh Ustadz Ikhwan Mubarak. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih Ustaz Pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Umum One Juice Bapak Kastiaji, Ustazah Rina selaku narasumber kita. Alhamdulillah 2 hari sudah kebersamaan kita dan sungguh banyak yang bisa kita dapatkan selain dari kebersamaan satu kamar, satu kelompok mentor, satu meja makan, dan semua itu sudah kita lalui bersama. Tentu pasti meninggalkan banyak kenangan indah, kenangan manis, atau mungkin ada juga kenangan pahitnya. Dan itu semua kita rasakan bersama dan insya Allah menjadi catatan tersendiri, menjadi sebuah episode dalam kehidupan kita, terutama dalam ketika kita sudah mengazamkan diri kita menjadi seorang pengajar Quran, maka kita pun harus siap untuk menerima apapun ya terjadi, baiknya, buruknya, manisnya, pahitnya, dan itu pasti akan selalu kita hadapi. Tapi yang terpenting ketika kita mereview kembali niat kita, azam kita bahwa kita melakukan semua ini hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah menyanyiakan apa yang kita lakukan. Insya Allah antum semua sudah Allah catatkan menjadi ahlul Quran, menjadi ahlullah wa khasab, yang akan dijaga oleh Allah, yang akan dilindungi oleh Allah, yang akan selalu mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat nanti. Allah akan kumpulkan kita semua dalam surga. Maka Bapak Ibu sekalian, izinkan saya dalam hal ini sebagai Kepala Departemen Pengajaran Al-Quran yang mengelola Lembaga Pengajaran Al-Quran One Day One Juice untuk memberikan syahadah. Syahadah ini adalah sebagai tanda bukti bahwa antum semua adalah bagian dari kami, bagian dari jejaring pengajar Al-Quran LPQ Odos yang nantinya akan menjadi duta-duta dan akan menjadi tentara-tentara Allah yang mengajarkan Al-Quran, yang mengajarkan kalamullah, dan semua itu Masya Allah. Kita mungkin tidak akan pernah bisa membayangkan berapa banyaknya kebaikan yang bisa kita berikan dengan mengajarkan Al-Quran, berapa banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan dengan mengajarkan Al-Quran. Walaupun kita hanya mengajarkan huruf-huruf Al-Quran saja, tapi Masya Allah, satu huruf kita sebutkan 10 kebaikan kita dapatkan. Diulang lagi oleh murid kita dapat juga pahala. Masya Allah, begitu banyak. Dan insya Allah apapun yang kita lakukan semua ini dan rangkaian kegiatan yang sudah teman-teman jalani, baik yang melalui SPG dan sudah mengikuti TFT ini, semoga ini benar-benar menjadi bekal bahwa kita siap menjadi pengajar Al-Quran, mengajar Quran yang berkualitas tentunya, yang profesional, yang tentunya kita semua hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang memberikan sesuatu sebagai hadiah, maka anggaplah itu sebagai rezeki bagi kita. Tapi bukan itu yang kita cari, bukan itu yang kita harapkan. Tapi yakinlah bahwa balasan Allah itu jauh lebih besar nilainya dibanding dengan apa yang orang berikan kepada kita. Maka syahadah ini sebagai tanda bukti bahwa antum semua menjadi bagian dari kami, dan insya Allah kita akan terus jaring
ya jadi komunikasi. Bisa nanti teman-teman share apa masalah yang dihadapi, apa yang sudah dilakukan dan sebagainya. Saya tunggu kabar baiknya dari tiap teman-teman semua. Alhamdulillah saya sudah buka kelas tasawuf di DPA ini, DPA ini, DPA ini, insyaallah. Dan insyaallah nanti tidak hanya 3 provinsi, 5 provinsi ya, Jawa Barat, Banten, oh DKI nggak ada. Jawa Tengah ada ya, Kebumen, Papua, Sumatera Selatan. Insyaallah nanti di angkatan berikutnya akan hadir lagi dari provinsi-provinsi lain, semuanya kita upayakan mudah-mudahan seluruh Indonesia ini semua akan jadi bagian daripada lembaga pengajar Al-Quran. Amin insyaallah. Setelah ini kita akan sematkan pada antum semua sebuah, kalau kita bentuknya medali gitu ya, anggaplah ini sebagai sebuah simbol bahwa antum semua sudah mengikuti kegiatan ini dan antum akan terima syahadah sebagai bukti bahwa antum ada sebagai pengajar Al-Quran. Maka bismillah, niatkan bahwa ini adalah niat kita, azam kita untuk terus menjadi pendakwah Al-Quran. Insyaallah. Perlu syahadahnya nanti dilaminating atau mau dibikin figuran sekaligus, silakan. Ini adalah sebuah kebanggaan bahwa kita mendapatkan amanah ini dan kita akan mempertanggungjawabkan kelak di akhirat. Semoga inilah yang akan menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran, insyaallah. Baik, itu saja barangkali dalam sambutan dan juga ya memberikan sedikit statement dan mudah-mudahan bisa menguatkan kita, semakin menguatkan kita untuk terus istiqomah di jalan bawah Al-Quran ini, insyaallah. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ikhwan Mubarak selaku Kepala Departemen Pengajaran Quran Wanda Yus. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita pahami dan bisa kita amalkan juga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu proses wisuda, acara training for teacher, pengajar Al-Quran, lembaga pengajaran Al-Quran komunitas Pandai Wanjus. Untuk acara proses wisuda insyaallah akan kepada narasumber Ustazah Rina Setiawati dan Pak Bakat Setiaji dan Ikhwan Mubarak, Ikhwan silakan untuk ke depan. Selanjutnya saya akan memberikan acara kegiatan ini kepada Ustaz Ben padanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, kita akan memulai prosesi wisuda. Ya, kita mulai dari yang Ikhwan dulu. Nanti akan ada penyematan tanda wisuda yang akan disematkan oleh Ketua Umum Dewan Jus. Jadi nanti dari sini dulu ke sini ya Pak. Nanti balik ke sana. Ya. Baik. Ya, baik. Saya akan panggil namanya satu persatu. Ikhwan dulu. Nanti setelah dipanggil mungkin bisa menepi dulu ke sini ya. Nggak langsung dulu, berkumpul dulu, lalu setelah terkumpul semua dipanggil semua, foto bersama ketua umum dan narasumber. Baik. Ya, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk wisudawan pertama, saya sebutkan namanya untuk segera bergegas ke depan atas nama Ustaz Abdul Rahim, asal DPA Kota Tangerang.
mempersiapkan diri maju ke depan. Ustaz Ade Sukaria, asal DPA Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya Ustaz Aib Sofian Sahrudin, asal DPA Subang. Bantuin potong aja. Selanjutnya atas nama Ustaz Afif Suhaibi Husairi, asal DPA Kota Tangerang, sedang berada. Selanjutnya Ustaz Ahmad Durajat, asal DPA Kota Subang. Ustaz Ahmad Durajat, asal DPA Kota Subang. Selanjutnya Ustaz Ahmad Farmana, asal DPA Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya Ustaz Azwar Nafsi SSC, asal DPA Kabupaten Tangerang. Selanjutnya Ustaz Bayu Haryadi, asal DPA Kota Cilegon. Selanjutnya Ustaz Dedi Haryanto Al-Hafid, asal DPA Kota Tangerang. Selanjutnya Ustaz Eris Rahmana, asal DPA Kota Subang. Selanjutnya Haji Muhammad Amin, asal DPA Kota Bekasi. Selanjutnya Ustaz Haikal Ahmad Farhan, asal DPA Udut Tasikmalaya. Selanjutnya Ustaz Irsyad SPD, asal DPA Jayapura. Selanjutnya Ustaz Iwan Mulyana SPDI, asal DPA Kota Garut. Selanjutnya Ustaz Ian Daryanto, asal DPA Subang. Selanjutnya Ustaz Mas Huda AMD, asal DPA Purwakarta. Selanjutnya Ustaz Muhammad Fajar Marwah, asal DPA Sukabumi. Selanjutnya Ustaz Oki Chandra Wiranata SPD, asal DPA Kabupaten Tangerang. Selanjutnya Ustaz Rahmat Hidayat, asal DPA Ciamis. Selanjutnya Ustaz Rudiansyah, asal DPA Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya Ustaz Surhadul Eshud, asal DPA Karawang. Selanjutnya Ustaz Utomo Sudrajat ST, asal DPA Kota Serang. Selanjutnya Ustaz Yadian Sofian, asal DPA Garut. Selanjutnya Ustaz Wahyu Dwi Santoso, asal Kebumen. Baik, alhamdulillah seluruh wisudawan dari Ikhwan sudah masuk. Kami mengundang kembali masuk wisudawan Ikhwan yang sudah terpanggil untuk petugas membawa medali bisa kembali ke tempat. Untuk semuanya, saya ke depan dulu minta foto bareng wisudawan Ikhwan ya. Ya, semuanya. Pak Ketum ketiga agak maju sini ke depan pada wisudawan. Diatur posisinya. Sebagian tim belakang
Ada yang di ada yang Video mah depan, udah, ada yang foto aja. Iya. Video mah udah ini. Dokumentasi. Dokumentasi kalau panitia dokumentasi. Biar. Ya. Oh, video. Ada video. LP Kyodot. Ketua Umum dan para narasumber tetap berada di tempat karena akan dilanjutkan dengan wisuda wati. Dan kali ini untuk posisi yang akan menyebarkan tanda wisuda adalah wisuda Mina dan Ketua Umum akan memberikan syahadat. Nah, ini Pak Bapak di tengah. Baik. Bapak untuk yang wisata nanti setelah dipanggil langsung duduk ya, kita nggak langsung foto. Nanti sesi foto yang akhlak setelah penutupan karena banyak nanti, jadi setelah penutupan baru sesi foto ya, jadi nggak langsung. Jadi setelah dipanggil dapat syahada, dapat tanda langsung duduk lagi ya. Baik. Ya. Apanya? Baik, bismillah. Kita mulai. Sayanya. Oke, dong mari siap ya. Yap. Mampu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Wisudawati pertama atas nama Ustazah Ade Mulyati asal DPA Udut Cimahi. Ustazah Ade Mulyati asal DPA Udut Cimahi. Ketua. Ya. Ustazah Al-Mufidah Quratul Ain asal Lebak. Selanjutnya Ustazah Andang Dewi asal DPA Kabupaten Bekasi. Selanjutnya Ustazah Anissa Nuria Hasan asal DPA Karawang. Selanjutnya Ustazah Anef Marliana AMD asal DPA Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya atas nama Ustazah Asih Supriyati
asal DPR Kabupaten Serang. Selanjutnya Ustazah Ayu Fitri Maulidah SP, asal DPR Kota Serang. Selanjutnya Ustazah Dewi Rufiati Harum, asal DPR Kota Cimahi. Selanjutnya atas nama Dewi Widianti, asal DPR Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya atas nama Ustazah Dia Nurfiati AMD, asal DPA Kabupaten Bekasi. Selanjutnya atas nama Ustazah Dirnia Lesinki AMD, asal DPA Cimahi. Selanjutnya atas Dita Fauzia, asal DPA Kota Depok. Untuk peserta tetap berada di ruangan karena kita akan belum ditutup, nanti akan ditutup oleh guru, tetap berada di ruangan. Selanjutnya atas nama Om Permasari, asal DPA Bogor. Selanjutnya Erna Ismawati, DPA Kabupaten Bogor. Selanjutnya Erwina Epriani, Kabupaten Pandeglang. Selanjutnya Ais Okan Halima SPDI, DPA Kabupaten Subang. Kabupaten Sumedang. Selanjutnya Catur Arifah, DPA Odet Cilegon. Selanjutnya Ustazah Fitriah SPDI, DPA Odet Cilegon. Selanjutnya Hartati Mashori, DPA Odet Kabupaten DPA Odet Kota Bekasi. Selanjutnya Haryati Agustina, DPA Odet Tasikmalaya. Selanjutnya Hermawati, asal DPA Odet Bekasi. Selanjutnya Sonapini MPDI, asal DPA Kota Bandung. Selanjutnya Hajah Yono Rodiatun Adawiyah, asal DPA Tangerang Selatan. Selanjutnya Liz Aprianti, asal DPA Pandeglang. Selanjutnya atas nama Indah Ratnasari, DPA Odet Lebak. Selanjutnya Indrawati SPD, asal DPA Odet Kota Jayapura.
Selanjutnya Kusmawati, DPR Odet Cimahi. Selanjutnya Kota Bekasi. Selanjutnya Dita Budiati Pamungkas SAP, DPR Odet Pandeglang. Selanjutnya Ustaz Lucy Rashida, asal DPR Odet Sumedang. Selanjutnya Ustazah bin Rasmalia, maaf, Ustazah Mia Rasmalia, asal DPR Odet Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya Ustazah Mimin Bintasi SPDI, asal DPR Odet Kabupaten Serang. Selanjutnya Ustazah Muftiha, asal DPR Odet Lebak. Selanjutnya Munajat Atia, asal DPR Odet Garut. Selanjutnya Ustazah Sumirah Odet Purwakarta. Selanjutnya Ustazah Dina Hasanah AMD, DPR Odet Kota Bandung. Selanjutnya Nur Naila Inas Sukma, DPR Odet Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya Nur Naini, DPR Odet Kebumen. Selanjutnya Tati Harini, DPR Odet Cimahi. Selanjutnya Purwawati, DPR Odet Depok. Selanjutnya Rita Haryati, DPA Odet Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya Aras Miati, DPA Odet Lebak. Selanjutnya Rusda Ulfa SKT, DPR Odet Kota Tangerang. Selanjutnya Samira, DPR Odet Kabupaten Bekasi. Selanjutnya Sri Hidayati, DPR Odet Kabupaten Bekasi. Selanjutnya Sri Mulyati, DPR Odet Karawang. Selanjutnya Suhartini, DPR Odet Depok. Selanjutnya Sudir SPD, DPR Odet Depok. Selanjutnya Susi Mardiati SPD, DPR Odet Kota Tangerang.
kayak bisa olimpiade. Atas nama Susi Mardianti, Kayaknya dapat kategori Susi Mardianti SPD. terinspirasi. Selanjutnya atas nama Tiara Bugis, DPA Udut Sumedang. Selanjutnya Tumi Alawiyah, DPA Udut Cimahi. Selanjutnya Vicky Deswita, DPA Udut Palembang. Selanjutnya Hidayat Maulid Sas, DPA Udut Kota Gangsa. Selanjutnya Yani Lismayati, DPA Udut Kota Batu. 1, 2. Ini anapis tuh kameranya anapis. Yanti Nuriyati, DPA Udut Kabupaten Bandung Barat. Udah dipotong belum? Belum. Itu aja pakai ini dulu, pakai Bayu dulu. Bayu. Oh, ini. Selanjutnya Nur Kati SPD, DPA Udut Kota Tangerang. Mbak, foto dulu, Mbak. Tes Sri. 1, 2. Ika mana teh? Itu tuh lagi foto-foto mungkin aja. Mana di luar? Satu lagi panggilan dari Susi Mardianti SPD, Ibu Susi Mardianti SPD, asal DPA Udut Kota Tangerang. Iya, baik. Baik, pada kesempatan untuk memasuki ruangan karena akan kita tutup acara dengan sedikit pamer jabatan dari Ketua Umum Udut sekaligus penutup acara. Kami mohon untuk saat dihimbau dan selanjutnya bisa kembali ke tempat. Nanti Bu, setelah ditutup oleh Ketua Umum, baru yang akhirnya foto bareng, ya. Nanti ngaturnya lama, kasihan kelamaan nanti waktunya, ya. Kita tutup dulu, nanti baru yang awal boleh silakan foto dengan Pak Ketum, gratis Bu. Ya, ayo, Irma tolong masuk dulu, soalnya bisa dinonaktifkan. Baik, terima kasih. Saya silakan acara kita telah selesai, maka tugas saya telah selesai. Saya kembalikan ke MC acara, saya terima di Fadilah SPDI. Pada beliau dan bersilakan. Itu panitia yang tadi terakhir buat nutup ini. Anapis. Goodie bag-nya. Baik, alhamdulillah prosesi sudah telah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan dengan resminya teman-teman pengajar semua, bapak-bapak, ibu, mudah-mudahan setelah resmi bisa diamalkan ilmunya di masing-masing daerahnya. Mudah-mudahan bisa secepatnya membuka rumah Quran atau lembaga pengajar Quran One Day One Juz di daerahnya masing-masing. Insyaallah, mudah-mudahan amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk bapak-bapak, ibu-ibu serta TFT yang masih di luar untuk segera memasuki kembali aula acara. Insyaallah kita akan melanjutkan acara yang selanjutnya. Acara yang selanjutnya yaitu penutupan acara training for teacher pengajar Al-Quran, lembaga pengajaran Quran komunitas One Day One Juz, yang akan disampaikan
oleh Ketua Umum One Day One Juice, yaitu Ustadz Bakat Setiaji. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya menyampaikan kita pada akhir acara PFT ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita impikan, semoga akhirnya Allah nilai sebagai amalan pahala yang berlipat ganda. Amin. Salawat dan salam sama-sama kita haturkan kepada guru kita, junjungan kita, pemimpin kita yang tidak hanya memberi contoh, tapi juga menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang tetap istiqomah. Yang saya hormati teman-teman bidang PSDM DPP Odot serta jajaran, yang saya hormati Ketua Departemen Pengajar Quran Ustaz Ikhwan Mubarak, yang saya hormati Ustaz Jahrina, ini guru saya yang udah lama gak ketemu nih. Yang saya hormati teman-teman panitia, yang saya hormati para koordinator admin, para member Odot, maupun hadirin yang berbahagia. Saya terharu hari ini karena ternyata saya nggak nyangka hari ini saya diajak untuk wisudaan. Saya pikir cuma sambutan selesai saya mau langsung kabur. Tadi saya naik Gojek dari Ciawi ke sini udah pesan sama abangnya, bang kalau nanti saya telepon tolong jemput, jadi biar nggak lama-lama. Tapi ternyata sampai ke wisudaan ini momentum yang sebenarnya saya paling hindari. Nanti bakalan termehek-mehek biasanya. Ternyata ibu-ibunya lawak tadi kan termehek-mehek. Teman-teman sekalian, bahagia rasanya saya akhirnya menyaksikan ini. Dulu ketika musyawarah besar DPP Odot yang pertama, saya diminta menyampaikan mimpi. Bahkan waktu itu saya sampaikan mimpi, ada 4 mimpi saya. Ada seorang yang bilang ini mimpinya ketinggian, nggak mungkin gitu. Dan alhamdulillah salah satunya hari ini mimpi itu terwujud. Pengen rasanya di DPP periode kedua ini meninggalkan ada bentuk sejarah yang bisa kita tinggalkan, ada bentuknya. Akhirnya kita punya rumah Qurannya Odot. Jadi kalau kita sudah bicara dikelola oleh DPP, maka itu punyanya Odot. Member Odot ada berapa? Nggak pernah ditanyakan member DPP Odot ada berapa. Member Odot ada berapa? Ada 108.000 tersebar di 34 provinsi, 181 kota kabupaten dan 21 negara. Jadi bukan berarti ini membernya DPP Odot. Rumah Quran Odot ada berapa? Itu bukan rumah Qurannya DPP, tapi rumah Quran kita semua. Maka saya harapkan teman-teman yang hari ini menjadi guru-guru yang sudah di training bisa menjadi guru-guru ngaji kita semua, yang akhirnya nanti suatu saat ketika kita butuhkan, saya nggak perlu lagi nyari-nyari orang-orang, tapi kita punya hasil produknya sendiri. Itu yang kita mimpikan dulu di periode awal. Juga kayaknya Bu Rina dulu pertama kali saya ketemu di masjid Abu Bakar, wah ya Allah, mimpi hari ini adalah kenyataan hari esok. Tidak terlukiskan hari ini betapa bahagianya saya dengan perjuangannya Pak Ikhwan dan panitia. Ya Allah, akhirnya kita pikirin sama-sama, dan akhirnya hari ini terwujud dengan guru-guru ngaji. Saya ngeliat semangat teman-teman, ya Pak Amin, wah saya kenal betul beliau, sering banget ketemu, semangatnya luar biasa. Di TFT Jakarta Pak ya? Di TFT, di SPK. Teman-teman dari Jayapura, dari Palembang, dari Kebumen, kampungnya bapak saya. Teman-teman sekalian, kita punya rumah Quran ada 3. Di Palu ada 2. Di Petobo, tahu Petobo ya, yang lumpur likuifaksi yang sampai 3 meter, 4 meter. Itu anak-anak yang selamat kita didik di rumah Quran Odot. Di Balaroa yang satu kampung tenggelam, anak-anak yang korban selamat itu juga kita didik di rumah Quran di Odot. Punyanya DPP. Rumah Qurannya Odot. Jadi bukan rumah punyanya DPA Palu atau Pemprov Sulteng, tapi punyanya Odot. Kita juga akhirnya punya di Jayapura, yang waktu itu akhirnya ada orang yang nyumbang tanah
dan konon akan dibangunkan untuk rumah Quran di samping Bandara Sentani Jayapura. Jadi kalau teman-teman mau ke Jayapura, turun di Bandara Sentani nanti akan lihat mudah-mudahan suatu saat bisa jadi Pak Irsyad, Ustazah Ira yang bikin batu batanya atau yang motong-motongin rumputnya hari ini. Tapi bisa jadi nanti suatu saat anak cucu kita akan lihat sendiri. Saya bergetar ketika nanti kita turun di Bandara Sentani, kita melihat rumah Quran one day one juice. Itulah hasil peninggalan kita hari ini. Waktu saya sering roadshow sama Mbak Kristiana Dewi, saya cerita nggak apa-apa lama ya, ini udah acara terakhir kan, sampai maghrib atau isya lah ya. Ya bisa. Anak-anak Jayapura pulangnya besok, jadi bisa sampai besok esok aja nanti. Agihan supaya saya pulang. Sana. Waktu itu gala dinner sama Mbak Kristiana Dewi di Papua, di Jayapura. Itu ada seorang ibu yang naik ke panggung, nyumbang, dia bilang begini, sambil nangis ibunya. Akhirnya kita diem, hening seketika. Dia bilang gini, saya berharap ada rumah Quran, semakin banyak bertumbuh rumah Quran di Papua. Kami berharap ada syiar-syiar Quran yang lebih banyak di sini, sehingga kami yang minoritas lebih merasa bangga dengan keislaman kami. Dan itu diharapkan bagi teman-teman semua untuk bisa memberikan semangat dan bahkan bisa menjadi bagian dari perjuangan dakwah Quran di Papua maupun di seluruh Indonesia. Juga di daerah lain. Bagaimana ini ada yang live? Ini live? Oh live. Perjuangan teman-teman di Lombok ketika ada bencana, akhirnya kita harus mengkat. Makanya teman-teman DPP berusaha agar ada wakaf Quran, karena kita juga harus menyuplai Quran sebanyak-banyaknya. Guru ngaji kita suplai. Maka akhirnya belajar dari Lombok, di Palu kita bikin 2 rumah Quran di tempat-tempat yang terjadi musibah. Dan itu ada anak-anaknya bukan sedikit, 60-70 orang per rumah Quran. Jadi kita mengelola sekitar 140 anak-anak. Guru ngajinya kita bayar. Dari mana dananya? Dari kegiatan-kegiatan donasi pengembangan dakwah Quran yang kita keliling. Ini nanti ke Raja Ampat sama teman-teman Papua, ke Palembang akhir Agustus besok. Kemarin saya habis dari Kaltim 6-7, besok akhir bulan ini ke Sampit, Kalimantan Tengah. Terus roadshow Majalengka, Cirebon, Indramayu, Kuningan awal Agustus, begitu terus. 16-18 Agustus saya ke Hong Kong, DP Odot Hong Kong. Konon katanya ada member Odot di Hong Kong ada sekitar 4.000 orang. Saya pernah mau berbagi cerita, saya mau berbagi semangat. Saya nggak pengen teman-teman ketika pulang sekedar ceritanya adalah dapat medali, dapat sertifikat sama makan tadi sayur lodeh. Tadi Irsyad nanya, sayur apa ini? Sayur asam kan? Terus saya nggak sempat lihat siapa yang ngomong. Ada yang ngomong nyeletuk, memang di Papua tidak ada sayur lodeh kan? Siapa ini? Saya nggak pengen teman-teman sekedar pulang bawa itu. Waktu itu saya pernah ketemu kopdar dengan Kormin yang semangat biasanya ibu-ibu. Kormin Ahmad datang ke Jakarta, dia minta ketemu, saya ketemu bela-belain. Waktu itu saya lagi meriang padahal, nunggunya lama banget. Akhirnya ketemu juga. Ternyata beliau bawa member. Ada cerita, ada seorang bawa membernya 2 orang. Satu mantan rocker, jadi Ahmad sekarang. Mantan rocker, dan dia cerita banyak petualangan yang bisa saya ceritakan nanti. Kalau saya ceritain sama Bu Rina jadi buku nanti sama Bu Rina. Saya udah lama gak ketemu, jadi belum jadi buku ya Bu Rina ya. Satu ibunya, mereka berdua ini ternyata geng dari SMA. Akhirnya istiqomah tilawah. Yang satu cerita, katanya kami sudah rajin Pak ngaji sehari 1 juz. Lalu akhirnya kita berpikir bahwa sebenarnya kita ngapain sih ngaji? Kok kayak dikejar-kejar Pak? Gitu. Ngomong begitu di depan saya. Ini sama aja ini odot kan gitu. Ngapain sih kita ngaji 1 juz Pak lama-lama? Akhirnya saya ajak teman-teman saya di grup itu, saya bikin grup baru. Saya bilang, sudah, tidak perlu kita ngejar 1 juz. Kita ngaji saja, yang penting benar, tartil dan lain-lain gitu. Saya diem sambil meriang, saya makan apa gitu. Doang banyak gitu. Jadi intinya, udah nggak usah ngaji banyak-banyak, yang penting bacanya benar begitu katanya. Benar nggak begitu? Akhirnya waktu itu ditanya, menurut Pak Bakat gimana? Saya bilang begini, Ibu, kami di DPP meyakini bahwa ketika seseorang sudah istiqomah tilawah Quran, maka nanti akan timbul kesadaran-kesadaran baru, kesadaran memperbaiki bacaan. Apakah yang saya baca ini selama ini benar apa enggak? Lalu akhirnya timbul kesadaran mengetahui makna yang dibaca. Yang saya baca selama ini apa sih? Maka akhirnya mau belajar tafsir, belajar tahsin. Saya pengen nambah hafalan, akhirnya belajar nambah hafalan. Akhirnya nambah lagi kesadaran yang lain, kesadaran untuk bersyiar Islam, memakai hijab dan lain-lain gitu, menjaga aurat. Itu timbul karena orang-orang yang sudah dekat kepada Al-Quran, dekat dengan keistiqomahan tilawah.
Maka berbahagialah seharusnya ibu ketika ibu sudah tilawah setiap hari satu juz. Jangan akhirnya memundurkan itu yang udah ibu jadikan sebuah keberhasilan. Karena ketika ibu sudah istiqomah, akhirnya mikir saya mengajinya benar apa enggak, maka belajarlah tahsin. Saya bilang bukan akhirnya ibu harus mengulang ini. Coba bayangkan orang-orang yang punya hafalan. Saya waktu itu pernah langsung bareng sama Hilya Konita. Tahu Hilya? Juara satu Hafiz Indonesia yang pertama. 2013. Ya, yang pertama bukan 2013. Waktu ke Palu, saya lupa ke Palu. Setiap pagi Hilya Konita harus mengulang hafalannya berjuz-juzan. Apakah itu tidak tartil? Para penghafal Quran yang mengulang setiap hari berjuz-juz hafalannya, apakah itu tidak tartil? Itu adalah tingkatan-tingkatan berikutnya ketika orang-orang sudah istiqomah. Maka hari ini kami membutuhkan, waktu itu saya bilang, ibu kalau ibu butuh guru ngaji tahsin Quran, sesuai dengan kelompok ibu kasih tahu ketemunya di mana, nanti kami yang memberikan guru ngaji, kami yang biayai semuanya. Saya bilang, oh gitu Pak, baik Pak, nanti saya informasikan. Tapi sampai sekarang belum ada. Maka kami butuh guru-guru ngaji yang hari ini sudah di training dan lain-lain. Seperti yang juga sudah saya sampaikan, kita dapat sekretariat gratis di Tomang, di Jakarta ada sekretariat DPP. Tapi amanahnya kita harus ada rumah Quran juga di sini buat ngajarin para karyawan. Kita akan memulai itu. Kemarin bingung nyari guru ngajinya, padahal sebanyak ini guru ngaji. Bisa kita dan waktu itu kita akhirnya punya mimpi. Nah ini mimpi lagi. Mimpi hari ini adalah kenyataan hari esok. Bahkan sekretariat itu juga hasil mimpi saya, mimpi teman-teman. Suatu saat kita pengen punya sekretariat yang gratis, nggak perlu bayar lagi, biar nggak bayar puluhan juta. Gitu. Akhirnya dapat sekretariat. Nah, kita punya mimpi, kita akan bikin kelas-kelas tahsin untuk orang-orang kantoran yang diajarin setiap pulang-pulang kantor, pada asar sampai maghrib. Dan ini akan kita realisasikan terus, dimanapun permintaannya, maka teman-teman harus siap menyiapkan diri. Jadi bukan berarti teman-teman ketika keluar dari sini harus punya rumah Quran di DPA masing-masing, enggak. Kita nggak mau memberatkan itu. Bisa jadi teman-teman bukalah kelas tahsin sebelum kalkulus. Bisa jadi kelas tahsin ketika ngaos. Dan banyak yang meniru cara-cara yang dilakukan oleh Odot. Sebelumnya saya tanya, yang belum ikutan Odot siapa di sini? Ada? Oh nggak ada. Benar? Odojer semua. Alhamdulillah. Saya pikir Bu Umi Hamzah belum jadi Odojer. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah bagian dari mimpi kita. Mudah-mudahan teman-teman juga punya mimpi yang sama. Nanti suatu saat ada banyak sekali permintaan. Kemarin ke Kalimantan di Bontang ada ibu-ibu yang ngasih tanah. Pak, saya punya rumah di Samarinda sama di Bontang. Itu perjuangan kami kemarin. Balikpapan, Samarinda sama Bontang, masing-masing perjalanan kita 3 jam sama Mbak Oki. Nah itu ada orang-orang yang menawarkan rumah. Bisa jadi nanti suatu saat Bapak Ibu nanti akan kita kirim ke sana untuk menjadi pengajar Quran di sana. Nggak gratis insya Allah, nanti akan banyak donatur yang memberikan donasi. Bahkan kemarin ketika kita minta, silakan yang memberikan perhiasannya atau bahkan kunci, saya nggak bakalan marah. Kunci motor, kunci rumah, kunci mobil, kunci berangkas. Akhirnya banyak yang memberikan perhiasan. Kita dapat sekitar 30 kilo cincin, logam mulia, kalung emas dan lain-lain. Ada orang-orang yang ternyata bermudah sekali untuk memberikan donasinya untuk syiar Quran. Maka hari ini saya mengajak teman-teman semua untuk menyamakan persepsi kita semua bahwa menjadi guru ngaji itu adalah bagian dari perjuangan kita semua, yang mana ini adalah mimpi dari komunitas Wandi Wanjus. Jadi sekedar kami di DPP periode kedua, DPP Wandi Wanjus bukan hanya mengejar jumlah member, bukan hanya berusaha agar komunitas Wandi Wanjus makin banyak membernya, tapi kita berusaha agar ada lagi kegiatan-kegiatan nyata yang bisa kita lakukan. Salah satunya dengan membuat rumah Quran, membuat guru-guru ngaji yang mereka nantinya bisa menjadi pengajar-pengajar berikutnya. Coba bayangkan, saya mau nanya sama guru ngaji. Ini guru ngaji kan? Siapa yang tahu jumlah huruf dalam Al-Quran? Jumlah huruf, bukan ayat. Jumlah huruf. Ini guru ngaji kan? Saya kata itu ayat. 606 ayat. Salah. Berapa? Salah. Yang bisa jawab nanti saya minta Muslim Mandiri ngasih pulsa 200.000. Jalan tadi cicil 12 kali. Ada yang bisa jawab? Guru ngaji nih. 7. Satu huruf yang dibaca dikali 10 kebaikan.
Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, begitu gurunya aja. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Guru ngaji harusnya prinsip itu. Apa nih gelap aja? Ibu sama kayak kalau ditanya dari Ciawi ke Jakarta beloknya berapa kali? 2 kali kayak. Ada yang tahu? Menurut Imam Syafi'i, jumlah huruf dalam Al-Quran berjumlah 1.027.000. Maka ketika teman-teman punya murid ngaji sehari 1 juz, sebulan khatam, maka teman-teman insya Allah akan dapat kebaikan berapa? 10.270.000. Itu kalau muridnya 1. Di Lebak ada seorang yang ikutan odot. Saya sering cerita kalau ke banyak daerah. Dia mulai ngajak temannya buat ikutan odot. Setelah ditunjuk di Gubernur Lebak Selatan, berapa jumlahnya? Dia teman 500 orang. Coba bayangkan kalau teman-temannya itu setiap hari baca nun saja. Nun 500 kali nun kali 10 5.000 kebaikan dihasilkan. Maka hari ini saya mau ngajak teman-teman jangan pernah berlemas-lemesan. Jangan pernah patah semangat ketika tidak ada yang menghargai kita sama sekali sebagai guru ngaji. Karena kemarin viral guru ngaji dibayar 35.000 sebulan. Nikmati saja. Saya pernah ditanyakan sama Mbak Oki waktu itu, saya bilang begini. Saya waktu itu sama istri pernah bersepakat kalau hari ini kita sedang sakit gara-gara ngurusin dakwah Quran, maka bersyukurlah. Karena bisa jadi sakit kita jauh lebih parah. Tapi karena Allah masih melihat manfaat kita kepada masyarakat banyak, karena dakwah Quran itu akhirnya Allah menahan sakit itu. Makanya cuma dikasih batuk, pilek, periak, apalagi. Kalau hari ini teman-teman nggak punya duit, paket datanya habis gara-gara ngurusin dakwah Quran, nikmati sajalah, bersyukur saja. Karena bisa jadi kalau teman-teman nggak ngapa-ngapain, Allah kasih kerugian kita yang jauh lebih besar, hutang kita jauh lebih banyak. Tapi karena Allah melihat kita masih punya manfaat, jangan sampai akhirnya kita susah gara-gara nggak punya duit, sehingga akhirnya sama Allah cuma nggak dikasih duit doang, kita nggak punya hari ini, tapi besok tiba-tiba kita dapat yang lain. Ada yang bawain singkong, ada yang bawain tape dan lain-lain. Maka hari ini ayo semangat kita samakan persepsi bahwa bisa jadi nanti ujiannya lebih banyak, tapi bisa jadi hari ini akan menjadi sebuah tema khutbah anak cucu kita nanti, bahwa hari ini ternyata orang tuanya, kakek neneknya pernah menjadi bagian orang-orang yang sama-sama bersemangat untuk menjadi bagian dakwah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya selalu bercerita begini, apalagi saya semangat banget sama teman-teman sebagai tokoh yang nantinya akan berpengaruh besar bagi daerahnya masing-masing. Dulu orang tua kita, saya waktu 2000 waktu masih sekolah, waktu 2000-an di STM, saya ikut KAPMI, Kesatuan Aksi Pelajar Muslim Indonesia. Kami masih sering mengadvokasi para akhwat yang akhirnya diintimidasi di sekolah gara-gara pakai hijab. Ada yang dikeluarin, masa dia ngalamin kan? Oh berarti itu zamannya zaman korban. Kami masih mengadvokasi akhwat yang dikeluarin, bahkan ada akhwat yang gara-gara bajunya dikeluarin sama kepala sekolah dibilang, kamu hamil ya? Saya nggak terima banget tuh, jiwa STM saya memberontak. Saya pengen nyamperin kepala sekolahnya, saya waktu itu bilang. Tapi ditahan sama alumni sana, udah biarin kita yang ngurus. Kami masih sering mengadvokasi, tapi perjuangan orang tua kita dulu yang ada di DPR, yang ada di menjadi tokoh-tokoh masyarakat, kepala daerah, mereka berusaha agar jilbab itu bisa diterima di semua kalangan. Ketika kerja, banyak perawat sekarang yang pakai jilbab. Ini hasil perjuangan mereka. Maka hari ini saya mau ngajak teman-teman. Bisa jadi hari ini banyak orang-orang yang susah buat ngaji, mau belajar ngaji aja susah. Tapi bisa jadi 10 tahun, 20 tahun kemudian. Ini saya ngalamin tahun 2000. Kita 2019, berarti cuma butuh waktu 20 tahun untuk merubah kondisi bangsa kita. Maka hari ini saya mau ngajak, bisa jadi 10 atau 20 tahun kemudian, banyak anak-anak muda kita yang ketika mereka merasakan perjuangan kita, mereka senang bawa Quran kemana-mana. Untuk itulah waktu itu kita bikin ngaos. Sekarang teman-teman yang di Jabodetabek yang suka naik KRL pasti nggak aneh ngeliat orang-orang ngaji di dalam KRL. Bahkan ketika desek-desekan, bahkan dikeraskan biar orang yang lain dengar. Daripada sekadar baca grup ketawa hahaha nonton Korea nangis-nangis gitu. Maka akhirnya kita masih bisa ngaji. Maka mudah-mudahan perjuangan teman-teman ini hari ini mungkin nggak nyampe 100 orang, tapi bisa jadi nanti anak yang merasakan mereka bisa menerima manfaat dari ribuan atau bahkan ratusan ribu orang yang berjuang untuk membumikan Al-Quran. Allahu Akbar. Tetap semangat teman-teman semua. Saya salut, semoga kita bisa ketemu dalam kerjasama Al-Quran berikutnya. Kirim salam buat teman-teman di daerahnya, kirim salam buat murid-muridnya. Barangkali suatu saat kita bisa ketemu, berbagi cerita. Ada banyak kisah indah sebenarnya yang bermanfaat tentang Quran. Ada seorang ibu yang di Ragunan cerita sama saya, ikutan odot cuma gara-gara salah baca. Dia diajakin waktu itu BBM Messenger. Diajakin masuk grup odot. Padahal BBM Messenger ketika di-invite itu harus ada konfirmasi ya. Dia konfirmasi, pas masuk ternyata bahasa dia gitu.
mati deh gue katanya. Dicerita sama anak-anaknya, keluarganya, gue dimasukin grup ngaji. Gue pikir itu one day one juice, itu minum 1 hari 1 jus. Waktu ketemu sama saya memang mohon maaf ya, lumayan padat lah. Saya nggak bilang gemuk, padat, gemuk gitu. Dia bilang, saya pikir ini grup diet. Tapi ternyata saya dimasukin dalam grup ngaji, mati deh gue. Dibahasnya diulang-ulang. Akhirnya dicurhat sama anaknya, dicurhat sama suami, curhat sama keluarganya. Orang mah kalau nggak suka tinggal lab aja gitu kan. Dia nggak lab sampai sekarang. Ternyata istiqomah ngaji 1 hari 1 juz. Itu Allah menggerakkan, padahal dari masuk BBM Messenger aja ya nggak di approve dulu kan, konfirmasi. Terus di situ nggak suka tinggal lab. Banyak member-member Odot yang tinggal lab gitu kan. Tapi ternyata sampai hari ini beliau bertahan, bahkan menjadi donatur di kegiatan-kegiatan Odot. Enggak sih, mungkin turun 1 on kali. Waktu ketemu saya sih masih besar. Dia pikir ngaji minum 1 juice, tapi 1 JUZ. Maka teman-teman tetap semangat membimbingkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul di surganya Allah. Karena biarkan orang ketika menilai apa pekerjaan kita dan apa hasil kerja keras kita, tapi yang penting berjuang saja. Karena ternyata banyak orang tua kita semua. Saya sering ngelihat di daerah-daerah yang mereka puluhan tahun nggak digaji, rumahnya hampir, bahkan akhirnya saya kepikiran pengen bikin apa? Pengen bikin program bedah rumah guru ngaji. Jadi guru ngaji yang hancur berantakan nggak jelas gitu, kita kasih rumahnya, kita sulap rumahnya jadi rumah beneran gitu. Mudah-mudahan nanti mimpi kita berlanjut barangkali di pengurusan berikutnya, dan mudah-mudahan teman-teman bisa merasakan manfaat itu. Semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka teman-teman semua dari serangkaian tadi pembicaraan, kalau masih kurang nanti bisa kita lanjutkan. Hari ini kita tutup ya. Mari saya mengajak teman-teman semua untuk sama-sama kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Bakat Setiaji selaku Ketua Umum One Day One Juice atas nasihatnya, terusannya, dan untuk memberikan semangatnya kepada para peserta training of teacher pengajar Al-Quran yang mudah-mudahan bisa menambah semangat bapak-bapak ibu-ibu semua untuk terus mengajarkan Al-Quran, dan tentu tidak lupa kita tetap belajar lagi seperti itu. Selanjutnya acara yang terakhir yaitu doa penutup acara pada sore hari ini yang akan disampaikan dituntun oleh Ustadz Ikhwan Mubarak sebagai Kepala Departemen Pengajaran Quran One Day One Juice. Kepadanya saya persilahkan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai doa, saya ingin sedikit memberikan informasi bahwa kegiatan kita tidak hanya kelas taslim, tapi juga ada klinik taslim. Bagi yang kalau ada kalkulus atau maos, bisa nanti bikin pojokan klinik taslim gitu. Ngajak pesertanya, jamaahnya untuk tes bacaan, kasih nilai berapa, perbaikan apanya gitu. Nanti dari situ nanti mungkin bisa ikut sertakan dalam kelas taslim. Jadi gitu cara rekrut nanti untuk jadi untuk yang mau belajar Quran gitu. Nanti bisa ditanyakan di DPA-nya tekniknya seperti apa. Sudah kita berikan toolsnya. Nanti kalau dalam step kegiatan itu ada klinik taslim. Ya, baik. Satu lagi, LPG ini punya fanpage di Facebook. Silakan nanti bisa di like. Termasuk acara ini juga kita live stream. Insyaallah. Baik, mari kita tundukkan hati kita. Kita bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun atas segala dosa kesalahan kita. Memohon ampun atas segala dosa kesalahan kita, kesalahan yang kecil, kesalahan yang besar. Kesalahan yang disengaja, kesalahan yang disengaja dan tidak disengaja. Kesalahan yang sembunyi-sembunyi, kesalahan yang secara terang-terangan kita lakukan. Bahkan mungkin ada kesalahan dosa yang sering kita lakukan
masih saja sering kita lakukan, walaupun kita tahu bahwa itu adalah salah, walaupun kita tahu bahwa itu adalah dosa. Kita mohon kepada Allah supaya Allah bersihkan semua dosa-dosa kesalahan kita. Dihadirkan hati kita menjadi bersih, sehingga dalam menjalankan aktivitas kita, terutama aktivitas mengajar Al-Quran kita, benar-benar dilandasi dengan hati yang bersih, hati yang tulus, hanya mengharapkan ridha Allah SWT. Mari kita awali doa kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tuhai Allah ya Rahman Rahim, ampuni segala dosa kesalahan kami, bersihkan hati kami ya Allah, bersihkan segala kesalahan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kuatkan hati kami, luruskan hati kami, agar niat kami lurus hanya mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Jauhi kami dari sifat riya ya Allah, jauhi kami dari sifat ujub takabur ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami menyadari bahwa tugas amanah kami sebagai pengajar Al-Quran ini adalah anugerah yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah. Jadikan amalan ini ya Allah menjadi amal saleh kami ya Allah, menjadi bekal bagi kami untuk menghadap-Mu ya Allah, menjadi pemberat-timbangan kebaikan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami menyadari betapa besarnya, betapa begitu banyaknya kebaikan yang akan Kau berikan bagi orang yang mengajarkan Al-Quran, bagi orang yang membaca Al-Quran. Maka limpahkan ya Allah, limpahkan, curahkan semua ya Allah, semua kebaikan yang telah Kau janjikan kepada kami. Jadikan semua kebaikan itu menjadi berkah bagi kami ya Allah, jadi berkah dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada-Mu ya Allah, agar setiap amalan yang kami lakukan, apapun itu, senantiasa Kau jadikan sebagai wasilah bagi kami untuk mendapatkan rahmat dan berkah-Mu ya Allah. Jadikan dari setiap huruf Al-Quran yang kami ajarkan menjadi jalan kebaikan, jalan keberkahan bagi kami, bagi keluarga kami, dan semua teman-teman, semua saudara-saudara kami, kaum muslim muslimat, bagi bangsa ini ya Allah. Ya Allah ya Allah, berkahi ya Allah, berkahi negeri ini, berkahi bangsa ini, berkahi komunitas ini ya Allah, komunitas Wandai Wanjut ini ya Allah, berkahi ya Allah, berkahi lembaga pengajar Quran ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jauhi, lindungi kami ya Allah dari segala tipu daya dunia, tipu daya syaitan yang akan menjerumuskan. Jangan biarkan kami larut ya Allah, jangan biarkan kami larut dalam kesalahan, jangan biarkan kami larut dalam kelalaian. Kuatkan hati kami ya Allah, istiqomahkan kami semua dalam jalan dakwah Al-Quran ini ya Allah. Inilah yang kami harapkan ya Allah, semua menjadi wasilah bagi kami agar kami kelak mendapatkan syafaat dari Al-Quran ya Allah, mendapatkan syafaat dari Rasul ya Allah.
dan akan menghantarkan kami berkumpul semua di dalam surga. Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya Rabbi ya Jabbar ya Rahman. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih jazakallahu khairan kepada Ikhwan Mubarak atas memimpin doa penutupan acara kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan acara kita, kegiatan kita dari hari pertama hingga hari ini, sore hari ini, hari terakhir, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan rahmatnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum saya tutup, saya mau mendengar yel-yel odotnya. Sebelum kita pulang, saya mau mendengar yel-yel odotnya. Siap Bapak-Bapak Ibu? Siap. Siap? Siap. Masih suasananya ya? Ya. Kita semangat lagi, Ibu. Semangat lagi. Siap? Siap. Siap? Siap. Mana pecinta Quran? Ini pecinta Quran. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Masih ingat nggak? LPG Odot. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Jangan lupa semangat kita hari ini jangan dibuang, jangan disimpan ya. Terus bawa ke rumah teman-teman semua, ke daerah bapak-bapak, ibu-ibu semua. Mudah-mudahan dengan semangat ini bapak-bapak, ibu-ibu ya, mencetak generasi Quran di Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan nggak hanya di Indonesia tapi sampai ke luar negeri seluruhnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum ditutup ada pengumuman sedikit bagi teman-teman semua, para peserta TFT, panitia, ada pesan ya. Bagi yang belum mengisi kuesioner ya, kuesioner online ya, nanti mohon bantuannya untuk diisi ya, diisi semuanya. Itu ada 2 link, nanti sudah di-share di grup atau nanti akan di-share di grup. Jadi mohon bantuannya untuk diisi karena untuk membantu panitia juga mengevaluasi acara kita untuk bisa lebih baik ke depannya insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada lagi Ustaz pengumuman? Cukup ya. Setelah ini boleh beres-beres, kemudian juga boleh foto, sesi foto yang belum upload ya, foto bareng, nanti foto bareng setelah acara kita tutup ya, seperti itu. Baik, saya Rifaldi Fadila sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan memang banyak kekurangan ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kelebihan di kemudian hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.